Beberapa hari terakhir, media sosial sedang ramai dengan kisah asmara kontroversial antara tiga artis Korea Selatan, yaitu Han So-hee, Lee Jun-yeol, dan Hyeri. Cerita kontroversial ini berawal pada tanggal 15 Maret ketika rumor bahwa Han So-hee dan Lee Jun-yeol mulai terlibat hubungan asmara mulai menyebar di dunia maya usai seseorang mengaku bahwa melihat mereka berdua sedang liburan ke Hawaii. Dan pada hari yang sama, agensi Lee Jun-yeol mengonfirmasi bahwa aktor tersebut sedang berada di Hawaii, namun mereka menolak mengomentari rumor tersebut. Sementara agensinya si Han So-hee ini pada awalnya mereka menyangkal rumor tersebut dengan mengatakan bahwa Han So-hee ini sedang berlibur dengan teman dekatnya. Tak lama setelah itu, Hyeri yang sudah berpacaran dengan Lee Jun-yeol ini selama 6 tahun sebelum mengumumkan hubungan mereka yang sudah putus pada November 2023. Jadi Hyeri ini mengunggah sebuah postingan samar di Instagram story-nya. Dan diduga postingan Hyeri ini berkaitan dengan rumor yang beredar bahwa Lee Jun-yeol dan Han So-hee ini sedang berlibur bersama di Hawaii. Hyeri ini memposting sebuah tempat liburan dengan menuliskan "ini lucu". Nah, tak lama setelah Hyeri memposting hal tersebut, si Han So-hee ini pas ngelihat postingannya si Hyeri, mumpung karena hal ini juga viral ya, jadi mungkin netizen ini sudah mulai komen-komen nih ya di kolom komentar setiap postingannya Han So-hee. Akhirnya mungkin Han So-hee ngelihat juga kali ya postingannya si Hyeri. Nah, dengan demikian si Han So-hee ini pun, karena Han So-hee ini memang dikenal agak sedikit emosian ya. Jadi si Han So-hee ini apa-apa tuh dia agak sedikit emosian. Jadi ya kalian bisa lihat aja dari cara-cara postingannya si Han So-hee ini sendiri seperti apa. Jadi bukan orang yang kalem. Satu postingan dari Hyeri ini akhirnya membuat Han So-hee pun terbakar. Han So-hee pun ngerasa bahwa postingan itu untuk dirinya, dan yang pasti ya mungkin Hyeri ini ngeposting untuk Lee Jun-yeol ya, tapi ya Han So-hee yang merasa, ya wajar aja dia merasa kalau memang saat ini adalah Han So-hee pacarnya si Lee Jun-yeol ini. Nah, Han So-hee pun mulai membuat postingan balasan. Nah, jadi si Han So-hee ini pun mulai membuat postingan balasan ya. Han So-hee ini mengunggah sebuah foto anjing dan memegang pisau. Kemudian si Han So-hee ini sendiri membuat pernyataan di postingan tersebut bahwa Han So-hee ini tidak tertarik dengan pasangan orang. Han So-hee juga tidak suka dengan pacar orang, dan seorang Han So-hee tidak akan merusak ataupun mengganggu hubungan orang. Jadi di postingan ini menjelaskan bahwa seorang Han So-hee tidak akan menjadi pelakor. Jadi Han So-hee ini tidak akan menjadi pelakor, seorang Han So-hee tidak akan merebut pacar orang, merusak hubungan orang gitu. Karena dia adalah seorang Han So-hee, dia tidak akan melakukan hal itu. Ya, intinya Han So-hee ini menjelaskan bahwa dirinya adalah wanita baik-baik. Intinya Han So-hee tidak akan melakukan hal sekeji itu ya, merusak hubungan orang yang sudah 6 tahun menuju ke 7 tahun. Itu bukan seorang Han So-hee. Dan kemudian Han So-hee juga menambahkan kata "ini lucu". Nah, gara-gara dia juga menambahkan kata "ini lucu", ya jelas-jelas netizen udah tahu dong postingan ini untuk siapa. Ya pasti postingan ini untuk membalas postingan dari si Hyeri. Menurut netizen ini postingan Hyeri ini kan belum tentu buat si So-hee. Ya bisa jadi postingan Hyeri tuh untuk menyinggung si Lee Jun-yeol, tapi si Han So-hee yang merasa tersinggung. Berhubung karena si Han So-hee ini orangnya agak emosian ya. Jadi ya akhirnya si Han So-hee mengunggah postingan seperti itu. Bahkan kalian tahu kan gambar yang diunggah oleh si Han So-hee ini adalah anjing dan pisau. Dari situ aja udah kelihatan banget ya kalau si mental Han So-hee ini sedang seperti apa pada saat itu. Mungkin Han So-hee ini mulai meradang dan emosi ya, karena seolah-olah dia dituduh pelakor oleh netizen gara-gara postingannya si Hyeri.
Nah, dan si Hyeri ini hanya membuat satu postingan aja, namun si Han So-hee ini terbakar. Dan Han So-hee itu membuat postingan demi postingan. Nah, walaupun Han So-hee ini sudah klarifikasi bahwa dia tidak akan berebut mendekati pacar orang, apalagi merusak hubungannya orang. Namun kalian tahu kan, netizen tidak terima hal itu. Intinya netizen ini udah hubungannya dengan dunia perpelakoran, mereka tetap akan menyalahkan si pihak wanita ini yang gak peduli apapun alasannya. Jadi netizen ini terus menyerbu si Han So-hee ini dengan komentar yang brutal dan membabi buta. Dan si Han So-hee juga ngeladani netizen. Dia terus membuat klarifikasi. Jadi Han So-hee ini sibuk membuat klarifikasi demi klarifikasi terus. Untuk meladenin si netizen ini, harusnya Han So-hee ini sadar ya, bahwa netizen itu susah dihentikan kalau udah urusannya kayak gini. Jadi ya hanya dengan Hyeri hanya membuat satu postingan aja, sedangkan si Han So-hee postingannya tuh beruntun, klarifikasi sana sini. Tapi ya tetap aja netizen menyalahkan Han So-hee. Dan si So-hee ini juga membuat pengakuan bahwa dia tuh nggak kenal sama si Ru Jun-yeol ini. Jadi sebelumnya dia nggak kenal Ru Jun-yeol. Bahkan dia kenal sama Ru Jun-yeol ini setelah Ru Jun-yeol sama Hyeri udah putus. Jadi beginilah pembelaan si So-hee. Nah, setelah dia kenal sama si Ru Jun-yeol ini di satu event, karena mereka hadir bersamaan di situ, 2 hari kemudian si Han So-hee ini sama Ru Jun-yeol jadian. Menurut netizen, ini tuh nggak masuk akal banget. Ya, tapi iya juga sih, masa kamu tuh baru ketemu seseorang yang baru kamu kenal saat itu, 2 hari kemudian kalian udah jadian, pacaran. Apalagi nih seorang Han So-hee ya, kayaknya ya pasti dia udah jadi incaran kamu dong semenjak lama, makanya walaupun ketemu baru sehari atau 2 hari langsung jadian. Jadi ini tuh kemungkinan baik si Han So-hee maupun si Ru Jun-yeol ini mereka udah pasti saling menyukai jauh-jauh hari sebelum itu. Apalagi kenapa netizen ini berpihak banget ke si Hyeri, karena Hyeri ini cerita bahwa akhir-akhir ini tuh dia jarang banget diperhatikan oleh pacarnya si Mas Ru Jun-yeol ini. Jadi Ru Jun-yeol tuh jarang banget ngehubungin si Hyeri, jarang banget ngirim pesan ke Hyeri, nge-WhatsApp Hyeri, telepon ataupun video call. Padahal si Hyeri ini kan udah nunggu-nunggu gitu. Jadi seolah-olah si Hyeri ini sedang cinta sendirian, padahal mereka sudah OTW 7 tahun. Nah, jadi si Ru Jun-yeol ini membuat si Hyeri merasa agak sepian. Jadi Hyeri ya seperti orang yang sedang cinta sendirian ya, padahal mau dibilang ini adalah seorang Hyeri. Dan ya kalau mau dibilang juga Ru Jun-yeol ini kan kalau kita bawa ke aktor-aktor Korea ya, Ru Jun-yeol ini kan tampangnya kayak ya di bawah rata-rata gitu menurut aku. Jadi Hyeri ini dibuat kesepian sebelum diputusin sama si Ru Jun-yeol ini. Jadi inilah yang membuat netizen tuh iba banget sama si Hyeri, apalagi dengan si Han So-hee yang buat pernyataan bahwa kenalan baru 2 hari langsung pacaran. Padahal kata netizen ini bahwa si Han So-hee ini tuh udah lama ngefans sama si Ru Jun-yeol. Jadi kalau emang bener si Han So-hee ini ngefans sama Ru Jun-yeol, berarti emang Han So-hee udah nunggu-nunggu Hyeri sama Ru Jun-yeol ini putus dong. Maksudnya Han So-hee udah pasti nunggu-nunggu peluang dong. Kalau emang Han So-hee adalah fansnya Ru Jun-yeol ya aku nggak nyangka aja Han So-hee ternyata incarannya adalah seorang Ru Jun-yeol. Aku pikir mungkin ya minimal CM ke, kalaupun Han So-hee itu suka om-om ya Lee Min Ho ke, Choi Siwon ke gitu loh. Tapi ya udahlah, namanya juga cinta ya, kita kan nggak tahu persona Ru Jun-yeol ini di mata So-hee seperti apa. Dan ya udah, So-hee teruslah bolak-balik mengonfirmasi, membuat klarifikasi dengan berbagai macam bentuk klarifikasi. Tapi ya tetap aja netizen nyalahin So-hee dan terus nyerbu So-hee. Pokoknya netizen menganggap bahwa So-hee ini adalah the real Dakyung. Kalian tahu Dakyung nggak sih? Waktu itu So-hee tuh berperan di sebuah drama yang ngetop banget ya. Aku lupa ya itu pada tahun berapa. Jadi di situ tuh So-hee berperan sebagai seorang pelakor. Dia merebut suami orang, bahkan menikahi, dan pada tahap sampai merebut anak dari wanita tersebut ya. Setelah merebut suaminya, dia juga merebut anaknya. Dia menikah, hidup bahagia dengan laki-laki itu sampai punya anak, walaupun pada akhirnya hubungan itu pun hancur.
Nah, jadi netizen menganggap bahwa Han So-hee ini adalah seorang pelakor The Real Da-kyung gitu. Akhirnya Han So-hee pun capek membuat klarifikasi ya, karena tetap aja diserbu secara brutal dan membabi buta oleh netizen. Han So-hee pun mulai mengunci akun media sosialnya. Menurut aku sebaiknya Han So-hee melakukan itu dari awal ya. Seandainya dari awal Han So-hee ini tidak melayani netizen ya, maksudnya kalaupun dia membuat klarifikasi juga harusnya berhati-hati dong apa yang mau dia omongin. Karena kan dia seorang public figure ya. Ini pasti bakalan ngefek banget, apalagi tahu netizen kan kalau udah soal dunia perpelakoran itu netizen anti banget siapapun itu. Jadi ya udah Han So-hee akhirnya memprivate akun media sosialnya. Terus di sini yang bikin hebohnya adalah Ro Jun-yeol ini benar-benar menarik diri dari publik. Jadi Ro Jun-yeol tuh nggak muncul dan ngomong apapun, dia benar memutuskan untuk diam. Sedangkan So-hee yang sibuk sendiri klarifikasi sana sini. Akhirnya netizen ini berpikir bahwa si So-hee dan Hyeri ini rela berkelahi hanya demi laki-laki yang tampangnya pas-pasan seperti si Ro Jun-yeol ini. Ya iya juga sih, aku juga nggak habis pikir kalau seleranya si Han So-hee adalah seorang Ro Jun-yeol. Ya aku harapnya kayak Cha Eun-woo atau ya setingkatan itulah maksud aku, karena aku juga fansnya Han So-hee ya. Tapi kalau emang Han So-hee menjadi seorang pelakor ya aku juga nggak setuju, tapi ya udahlah. Tapi kalau emang Han So-hee ini memang kalau jadian sama Ro Jun-yeol pada saat Ro Jun-yeol udah resmi putus ya menurut aku nggak masalah juga ya. Mau si Ro Jun-yeol ini udah pacaran 1000 tahun sama Hyeri juga, kalau udah putus ya udah, misalnya dia udah putus dan besoknya jadian sama orang lain ya menurut aku sah-sah aja sih, nggak ada masalah ya. Harusnya kalau netizen mau salahin ya salahin si Ro Jun-yeol dong, jangan si Han So-hee. Kecuali kalau memang Han So-hee ini benar-benar seorang pelakor ya Han So-hee yang salah. Tapi kalau si Han So-hee jadian sama Ro Jun-yeol setelah Ro Jun-yeol ini putus dari Hyeri ya udah, nggak ada salahnya. Misalnya Ro Jun-yeol tuh putus sama Hyeri jam 1 siang nih, terus jam 2 jadian sama Han So-hee juga, ya udah mau gimana lagi, namanya juga cinta ya, cinta tuh nggak bisa dipaksa ya netizen. Aku nggak ngebela Han So-hee ya, tapi kalau memang Ro Jun-yeol udah resmi putus sama Hyeri dan 1 jam kemudian jadian sama Han So-hee ya udah, walaupun ini tuh kelihatan nggak ada etika ya, karena ya di satu sisi kasihan juga Hyeri. Tapi kan di sini mungkin hubungan mereka tuh udah hambar, mungkin si Ro Jun-yeol ini udah hilang rasa sama Hyeri, mungkin udah lama mau putus tapi nggak enak hati sama Hyeri. Tapi ya udahlah, namanya juga suatu hubungan yang seperti ini, nggak selamanya walaupun udah pacaran 1000 tahun. Tapi ya kalau nggak jodoh ya memang seperti ini. Ditambah lagi netizen ini sangat emosi karena Ro Jun-yeol sama So-hee ini kan pergi ke Hawaii. Sedangkan Hawaii ini adalah impiannya si Hyeri. Mungkin Hyeri ini udah ngarep banget diajak sama si Ro Jun-yeol ini pergi ke Hawaii, mantai di Hawaii bareng dia. Taunya si Ro Jun-yeol ini diam-diam malah mantainya bareng Han So-hee. Jadi sebagai seorang Hyeri tuh pasti sakit banget ya. Udah didiamin, udah nggak dibalas chatnya, udah nggak di chat, udah dibuat kesepian, terus tiba-tiba pacarnya tuh ngajak si pacar barunya pergi ke tempat impian dia. Makanya netizen tuh jadi ikutan sakit hati, makanya ya udah mereka menyerbu si Han So-hee secara membabi secara brutal di media sosialnya, sampai Han So-hee pun akhirnya menyerah. Dan gara-gara hal ini, skandal ini juga efeknya tuh sangat buruk ya ke Han So-hee. Selain si Han So-hee ini jadi stres dan depresi gara-gara serangan-serangan dari netizen di akun media sosialnya, hal ini juga menyebabkan Han So-hee kehilangan beberapa pekerjaan ya. Awalnya yang udah dikontrak, akhirnya kontrak tersebut dibatalin gara-gara skandal ini. Karena pada saat ini image Han So-hee tuh udah pelakor, rebut laki orang gitu. Aku tuh nggak nyangka gitu seorang yang sevisual Han So-hee akhirnya menjadi seorang pelakor hanya gara-gara seorang Ro Jun-yeol. Ya walaupun Han So-hee ada di posisi yang benar pun ya
tetap aja bakalan pandangannya salah ya, karena Rujunyo sama si Hyeri ini kan pacaran udah lama dan mereka juga baru putus. Terus Han So-hee sama Rujunyo juga jadiannya ya 2 hari setelah kenalan, yaitu netizen nggak bisa terima hal ini. Jadi ya udah, apalagi ditambah si Hyeri ini kan sakit hati dibuat sama Rujunyo ini. Jadi ya seperti itulah. Semoga aja Han So-hee nggak mojok dan ngelem ya di kamarnya. Kasihan juga Han So-hee pasti saat ini stres ya. Udah banyak ngefek ke kerjaan, mental dia, segala macam. Tapi ya udah resiko Han So-hee, ngapain juga sih harus seorang Ro Jun-yeol. Maksud aku Cha Eun-woo kek, Lee Min-ho kek, Choi Si-won kek gitu. Tapi ya udahlah. Jadi kalian ada di pihak mana, Han So-hee atau Hyeri? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke, itu aja sih. Jangan lupa support channel aku dengan subscribe, like, share, and comment. Dengan aku Yani, thank you, bye.